Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ratika Sari, NPM 2242001. Yang terhormat kepada Ibu Rati Utami Ramadhaniyarti, NPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah ilmiah yang berjudul Faktor-faktor keputusan petani berusaha tani hortikultura di Desa Berjaya Barat. Pendahuluan latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki tanaman pangan maupun hortikultura yang beraneka ragam. Komunitas hortikultura merupakan komunitas pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan potensi agribisnis yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Khususnya petani baik berskala kecil hingga berskala besar. Produk hortikultura memiliki beberapa keunggulan baik nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, dan serapan pasar dalam dan luar negeri. Kementerian Pemerintahan telah menetapkan dalam Statistik Pertanian Hortikultura 2019, cukupkan komunitas hortikultura meliputi 90 komunitas terdiri dari 26 jenis tanaman sayuran dan buah musim, 25 jenis tanaman sayur dan buah tahunan, 15 jenis tanaman obat, dan 24 jenis tanaman hias. Salah satu provinsi yang menjadi sentra produksi tanaman sayuran Indonesia adalah Provinsi Sumatera Selatan. Tanaman sayuran yang banyak diusahakan petani di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di kabupaten dan kota berupa tanaman sayuran dataran rendah seperti kacang merah, terong, buncis, cabai besar, cabai rawit, kangkung, bayam, kacang panjang, dan mentimun, serta tanaman dataran seperti kentang, bawang, daun, kubis, wortel, dan sawi. Bukan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi unsur masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, berapa besarnya pertandingan rata-rata pendapatan yang diperoleh petani dari usaha tani sayuran komuniti dengan rata-rata pendapatan dua komuniti di Desa Berjaya Barat, Kecamatan Martapura. Dua, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk tetap berusaha tani hortikultura di Desa Berjaya Barat, Kecamatan Martapura? Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menganalisis besarnya perbandingan rata-rata pendapatan yang diperoleh petani dari usaha tani sayuran komuniti dengan rata-rata pendapatan dua komuniti di Desa Berjaya Barat, Kecamatan Martapura. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk tetap berusaha tani hortikultura Desa Berjaya Barat, Kecamatan Martapura. Manfaat penelitian. 1. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan tanaman sayuran bagi petani di Desa Berjaya Barat. 2. Sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi pihak lain dalam menyusun kebijakan pembangunan pertanian. 3. Menambah ilmu dan wawasan peneliti tentang pengambilan keputusan petani dalam menentukan komoditi. A. Menjawab pustaka. 1. Konsep hortikultura. Hortikultura berasal dari kata hortus dan kultur, budidaya. Istilah
dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menghasilkan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Biaya usaha tani. Biaya usaha sama artinya dengan pengeluaran usaha tani. Biaya usaha tani merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh produsen, petani, nelayan, dan peternak dalam pengelolaan usahanya dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Rahim et al. 2014. B. Penelitian terdahulu. Santoso dari 2020 dalam penelitian faktor-faktor pengaruh keputusan petani menggunakan benih unggul hibrida varietas melati pada usaha tani Oryaza Sativa sawah tanda hujan di desa Sabahio, maka ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani menggunakan benih unggul hibrida varietas melati pada usaha tani pada sawah tanda hujan di desa Sabahio, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Bogor Timur, yang mempengaruhi secara nyata adalah produksi luas lahan, harga benih, sedangkan harga beras tidak berpengaruh secara nyata terhadap keputusan petani dalam menggunakan benih unggul hibrida varietas melati di desa Sabahio, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Bogor Timur. C. Batasan operasional. Penelitian ini meneliti tentang sayuran yang diusahatanikan oleh petani di desa Perjaya Barat, Kecamatan Martapura. Hortikultura terdiri dari sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Keputusan petani di desa Perjaya Barat dalam mengusahakan tani sayuran terdapat dua kelompok, yaitu petani yang mengusahakan 4 komoditi kangkung, bayam, kacang, dan timun, dan 2 kangkung dan bayam adalah pendapatan, luas lahan, harga, dan modal. Penerimaan adalah jumlah produksi dikalikan dengan harga pada penelitian. Pendapatan adalah jumlah penerimaan dikurangi dengan biaya total produksi yang dikeluarkan oleh petani. Luas lahan adalah luas lahan yang berusaha tanaman hortikultura. Harga adalah harga jual produksi hortikultura yang berlaku di desa Perjaya Barat pada saat penelitian. Modal adalah sekumpulan atau uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan usaha tanaman hortikultura. D. Hipotesis. Diduga faktor pendapatan, luas lahan, harga, dan modal yang mempengaruhi keputusan petani adalah pengusaha jenis sayuran di desa Perjaya Barat. Bab 3. Metode penelitian. A. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di desa Perjaya Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Timur. Penentuan lokasi dilakukan dengan sengaja dengan dipertimbangkan bahwa di desa Perjaya Barat banyak berusaha tani sayuran hortikultura dibandingkan desa lainnya yang ada di Kecamatan Martapura. Penelitian dan pengambilan data di lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai 2021. B. Metode penelitian. Metode penelitian digunakan adalah metode survei, di mana metode ini dipakai untuk penelusuran data yang ada di lapangan dengan kategori jumlah populasi yang besar, sampel dan yang diambil di suatu populasi dengan kuesioner sebagai alat bantu mengumpulkan data. Purwanto 2016. C. Metode penarikan contoh. Metode penarikan contoh menggunakan teknik sampling probability sampling berupa proportion star fit random sampling ini dikarenakan populasi penelitian berbagai atas beberapa strata atau sub kelompok dari semua sub masing-masing diambil sampel-sampel terpisah. Ada cara pengambilan sampelnya adalah dengan mengetahui terlebih dahulu banyaknya jenis dalam setiap sub kelompok, atau dalam penelitian ini adalah mengetahui jumlah subjek dalam setiap angkatan kelas, kemudian ditentukan persentase besarnya sampel dan keseluruhan populasi. Berikut adalah tabel jumlah sampel, jenis komoditi, kangkung, bayam, kacang, panjang, dan timun, populasi 80, sampel 19, presentasi 23,75%. Kangkung dan bayam, populasi 209, sampel 19, presentasi 9,09%, jumlah populasi 289, sampel 38, presentasi 32,48%. Sumber olahan data primer tahun 2020. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 sampel dalam setiap komoditi dengan persentase sampel 23,75% dan 9,09%. D. Metode pengumpulan data.
menunjukkan serta data-data yang terkait dengan penelitian ini. Bab 5. Hasil dan pembahasan. A. Keadaan umum daerah penelitian. 1. Letak dan batas wilayah. Desa Perjaya Barat merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Martapura, Kabupaten Oken Komering Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini memiliki luas lahan sekitar 1.573 hektar kali 2 dengan jumlah penduduk 2.057 jiwa dan 674 kepala keluarga dari jumlah penduduk desa Perjaya Barat tersebut yang berusaha di bidang pertanian sebanyak 1.183 jiwa atau sekitar 66,30%. 2. Geografis dan topografis. A. Keadaan dan penggunaan tanah. Desa Perjaya Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oken Komering Timur memiliki ketinggian wilayah yang berada pada kisaran 0 sampai 450 meter di atas permukaan laut. Keadaan tanah di wilayah tersebut termasuk wilayah datar. B. Desa Perjaya Barat memiliki kondisi iklim tropis dengan suhu rata-rata bulanan antara 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sebagaimana daerah tropis lainnya di Indonesia yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Para petani di desa biasanya menyelesaikan waktu bercocok tanam mereka dalam keadaan iklim yang sedang terjadi musim penghujan jatuh. B. Keadaan penduduk. A. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin penduduk desa Perjaya Barat berjumlah 2.057 jiwa dan laki-laki 1.051 jiwa dan perempuan 1.006 jiwa. Jiwa serta kepala keluarga sebanyak 674 kepala keluarga. Untuk masyarakat yang berusia produktif lebih dominan di desa Perjaya Barat dibandingkan dari jumlah usia muda dan usia tua, di mana usia tua di desa Perjaya Barat umur 0 sampai 20 tahun sebanyak 723 atau 40%. Usia produktif yaitu 21 sampai 50 tahun sebanyak 864 atau 47%, sedangkan usia tua yaitu umur 51 sampai 60 tahun ke atas sebanyak 268 orang atau 13%. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan. Masyarakat desa Perjaya Barat memiliki tingkat pendidikan yang relatif sudah maju. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat di sana telah mencapai pendidikan wajib mulai SD, SMP, dan SMA. Tetapi masih ada juga yang tidak tamat SD. Sebagaimana masyarakat desa Perjaya Barat juga ada yang telah melanjutkan jenjang pendidikan lanjut ke D1, D2, D3, dan S1. Mayoritas penduduk desa Perjaya Barat baru tamat SMA yaitu sekitar 589 atau 29%, sedangkan tingkat pendidikan yang paling rendah adalah tingkat sarjana sebanyak 59 orang atau 3%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Perjaya Barat sadar akan pentingnya pendidikan. C. Keadaan pendidik berdasarkan mata pencarian. Mata pencarian penduduk desa Perjaya Barat sebagian besar adalah petani. Sebagian besar penduduk desa Perjaya Barat adalah petani sebanyak 902 jiwa atau 83%. Hal ini didukung dengan kondisi daerah di desa Perjaya Barat yang sebagian besar adalah lahan pertanian. C. Hasil dan pembahasan. 1. Analisa besarnya perbandingan pendapatan yang ada diperoleh petani dari usaha hortikultura di desa Perjaya Barat. Total biaya produksi sepetani hortikultura 4 komoditi, bayam, kangkung, ketimun, dan kacang panjang, dengan rata-rata biaya total seluruh sampel sebesar 1.090.000, 1.090.000. Biaya usaha tani merupakan nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dibebankan pada produk yang bersangkutan. Biaya usaha tani digolongkan berdasarkan sifatnya yaitu biaya tetap, fixed cost, dan biaya tidak tetap, variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan tidak dipengaruhi dengan jumlah barang diproduksi. Petani harus tetap membayarnya biarpun dalam jumlah komoditas yang dihasilkan usaha taninya. Biaya tidak tetap atau biaya variabel ada biaya yang besarnya berupa sesuai dengan jumlah produksi. Misalnya semakin luas lahan yang ditanami cabai oleh petani maka semakin tinggi. 2. Analisis faktor keputusan petani untuk tetap berusaha tani hortikultura di desa Perjaya Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk tetap berusaha tani hortikultura dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, misalnya pendapatan, luas lahan, harga, dan modal. Dalam penelitian kajian penelitian ini digunakan alat bantu SPSS
usaha tani sayuran di Desa Berjaya Barat menggunakan 4 komuniti dan 2 komuniti sebanyak 1.253. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terdapat keputusan petani untuk tetap berusaha tani hortikultura di Desa Berjaya Barat, yaitu pendapatan, harga, dan modal, sedangkan faktor luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani untuk tetap berusaha tani hortikultura. Saran. Adapun saran penelitian ini adalah 1. Petani diharapkan melakukan usaha tani hortikultura secara intensif untuk meningkatkan kontribusi pendapatan dari usaha tani hortikultura.